Saat kebaikan dibalas luka, ada luka yang tidak berdarah, tapi nyerinya terasa hingga ke dalam jiwa. Luka yang datang bukan dari musuh, melainkan dari orang yang pernah kita beri kepercayaan, kita bantu, kita jaga, kita cintai. Kita bertanya dalam hati, mengapa kebaikan dibalas seperti ini? Apa salahnya menjadi tulus? Kenapa semakin ikhlas, justru semakin dilukai? Dalam sunyi, Stukisme menjawab, karena hidup ini bukan sistem tukar-menukar. Karena kebaikan sejati memang tidak selalu dipahami oleh dunia. Dan karena yang bisa kita kendalikan hanyalah niat dan tindakan kita, bukan respon dan balasan dari orang lain. Kebaikan tak selalu dibalas dengan baik. Dalam dunia yang tidak adil, kebaikan sering terlihat lemah. Orang yang sabar dikira bodoh. Orang yang memaafkan dianggap tidak punya harga diri. Orang yang tulus malah jadi sasaran empuk. Tapi Stukisme tidak mengajarkan kita untuk berhenti berbuat baik. Justru sebaliknya, kita diminta untuk tetap menjadi manusia yang utuh, meski dunia di sekitar kita berantakan. Karena jika kita hanya baik ketika dibalas dengan kebaikan, itu bukan kebajikan, itu kalkulasi. Dan orang Stoik tidak hidup berdasarkan transaksi emosi. Kita hidup dengan prinsip, melakukan yang benar karena itu benar, bukan karena ingin dipuji atau dibalas. Luka batin dan pengendalian diri memang sakit. Tidak ada yang menyangkalnya. Tapi kita tidak boleh membiarkan luka itu membuat kita menjadi seperti mereka. Epiktetus berkata, bukan kejadian yang menyakitimu, tapi pikiranmu tentang kejadian itu. Kita bisa memilih untuk menahan amarah. Kita bisa memilih untuk tidak membalas. Kita bisa memilih untuk memeluk kesedihan itu, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengubahnya menjadi kekuatan batin. Stukisme bukan tentang menahan tangis, tapi tentang menangis dengan martabat. Bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi kuat dengan tetap manusiawi. Jiwa yang tidak hancur oleh perlakuan orang lain. Mereka mungkin bisa mengkhianati kepercayaanmu, tapi mereka tidak bisa mengambil kejernihan pikiranmu. Mereka bisa merusak harapanmu, tapi tidak bisa merusak jiwamu. Selama kamu memilih untuk tetap berdiri tegak. Kata Marcus Aurelius, jika kamu tersakiti, itu adalah pilihanmu untuk membiarkannya menyakitimu. Apa artinya? Bukan berarti kita tidak boleh merasa sakit, tapi kita tidak harus tenggelam dalam sakit itu. Karena ketika kita tetap baik, kita tetap memegang kendali. Dan kendali itulah yang membebaskan kita. Jadi, saat kebaikanmu dibalas luka, ingat ini, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang diuji. Dan mungkin, kamu sedang naik kelas. Tetaplah baik. Karena kebaikan bukan milik mereka yang dibalas, tapi milik mereka yang memilih untuk tetap jernih, meski dicemari. Dan kamu adalah jiwa seperti itu. Tetaplah menjadi cahaya, meskipun engkau berdiri dalam bayangan. Melepaskan tanpa dendam. Ada beban yang tidak terlihat, tapi terasa berat setiap hari. Bukan di pundak, tapi di dalam hati. Itulah dendam. Diam-diam ia memenjarakan jiwa, membuat kita terikat pada masa lalu, dan sulit melangkah ke depan. Tapi hari ini, kita belajar untuk melepaskan, tanpa dendam. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena jiwa kita layak untuk bebas. Melepaskan bukan berarti mengalah. Mungkin kamu pernah berpikir, kalau aku memaafkan, berarti aku kalah. Kalau aku melepas, berarti aku lemah. Tapi justru sebaliknya, yang membalas itu biasa, yang menyimpan dendam itu umum. Tapi yang bisa melepaskan dengan tenang, itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang kuat. Marcus Aurelius menulis, orang yang menyakiti kamu telah menyakiti dirinya terlebih dahulu. Dan jika kamu membalas, kamu sedang menyerahkan kendali kepada dia, yang bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jangan biarkan luka mereka membuat jiwamu ikut terluka terus-menerus. Lepaskan. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Apa itu dendam menurut Stukisme? Dendam bukan kekuatan. Ia racun yang dibungkus kemarahan. Ia memberi ilusi bahwa kita sedang menghukum mereka. Padahal kita sedang menghukum diri kita sendiri. Seneca berkata, kemarahan adalah kegilaan sesaat. Dan dendam adalah bentuk tertinggi dari kegilaan itu. Jika kamu merasa terus diikat oleh kenangan, oleh pengkhianatan,
oleh luka yang terus kamu ulang dalam pikiran, maka saatnya berhenti memutar ulang cerita itu. Bukan melupakannya, tapi meletakkannya dengan sadar. Tidak semua luka harus dibalas. Beberapa hanya perlu dimaafkan dalam diam, agar kamu bisa hidup lagi dalam damai. Kebebasan jiwa dimulai dari memaafkan. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Bukan berarti membuka pintu yang sama untuk dilukai kembali. Memaafkan adalah keputusan tenang, bahwa kamu tidak akan membawa beban luka itu ke masa depan. Epictetus menulis, kebebasan bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau, tetapi tentang tidak terganggu oleh apa yang tidak kamu suka. Ketika kamu melepaskan dendam, kamu memberi ruang untuk jiwamu bernapas. Kamu memutus rantai masa lalu yang terus menahanmu. Dan kamu memilih untuk hidup hari ini dengan penuh kesadaran. Melepaskan bukan tentang melupakan. Bukan tentang menyangkal bahwa kamu pernah disakiti. Tapi tentang memilih untuk tidak lagi menyimpan bara dalam dada. Karena kamu tahu, kebaikan bukan hanya tentang cara kamu memperlakukan orang lain, tapi juga tentang cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan kamu berhak untuk hidup dalam damai, tanpa luka yang kamu bawa terus di punggung. Memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak untuk damai. Memilih damai daripada balas. Ada dua jalan setelah disakiti, membalas atau memilih damai. Satu jalan terasa kuat di luar, yang satu lagi terasa kuat di dalam. Membalas mungkin terasa melegakan sesaat, tapi damai memberi kelegaan yang bertahan lama. Dan Stoikisme mengajarkan, balas dendam itu reaksi, kedamaian itu kendali. Reaksi adalah naluri, damai adalah keputusan. Saat seseorang menyakiti kita, otak kita mendorong untuk membalas. Kita ingin mereka merasa sakit juga. Kita ingin mereka tahu rasanya. Tapi disinilah perbedaan antara orang biasa dan orang bijak. Epictetus berkata, siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan alasan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu sulit. Balas dendam adalah naluri, tapi damai adalah kebajikan. Dan Stoik hidup bukan mengikuti naluri, tapi mengikuti kebijaksanaan yang sadar. Kedamaian tidak berarti kalah. Jangan salah paham. Memilih damai bukan berarti kamu lemah. Bukan berarti kamu tidak berani melawan. Justru dibutuhkan kekuatan jiwa untuk berkata, aku bisa membalas, tapi aku memilih untuk tidak. Karena kita tidak ingin menciptakan luka baru, kita ingin mengakhiri rantai luka. Karena kita tahu, balas dendam tidak akan pernah cukup. Tidak akan ada titik puas. Dan pada akhirnya, kita hanyut dalam kebencian yang kita ciptakan sendiri. Seneca mengingatkan, siapa yang memilih ketenangan batin, tidak akan tergoda oleh kebisingan emosi. Ketegasan tanpa amarah, keteguhan tanpa kekerasan, memilih damai bukan berarti membiarkan. Kita tetap bisa tegas, kita tetap bisa menjaga batas, tapi tidak dengan kemarahan yang membakar. Kita tidak harus memaki untuk menunjukkan harga diri. Kita tidak harus menghancurkan untuk membuktikan kekuatan. Cukup dengan diam yang bermartabat, cukup dengan menjauh dengan tenang, cukup dengan membangun diri tanpa berisik. Itulah stoikisme. Tenang, tapi tidak pasrah. Diam, tapi tidak kalah. Lemah lembut, tapi tidak bisa diinjak. Memilih damai adalah kemenangan. Jadi, jika kamu bisa membalas, tapi memilih untuk damai, maka kamu telah menang. Bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Karena musuh terbesar bukanlah orang yang menyakitimu, tapi dirimu yang tergoda untuk berubah menjadi seperti mereka. Dan ketika kamu tetap menjadi dirimu, yang tenang, jernih, dan kuat, kamu telah menunjukkan kemenangan jiwa yang sejati. Diam bukan karena lemah, tapi karena kamu memilih kedamaian, di saat kamu bisa saja membalas. Dan itu, tidak semua orang bisa. Jiwa yang kuat tidak membalas. Jiwa yang kuat, bukan yang lantang membalas setiap hinaan. Bukan yang berani membentak saat diperlakukan tidak adil. Jiwa yang kuat, adalah yang mampu diam, tanpa menyimpan dendam. Ia tidak sibuk membuktikan. Ia tidak tergoda untuk menjatuhkan. Karena kekuatannya bukan di tangan, tapi di kesadarannya. Menolak untuk menjadi cermin dari kejahatan. Saat dunia menyakitimu, sangat mudah untuk berkata,
aku akan membalas. Aku tidak akan diam saja. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi. Jangan jadi seperti mereka. Jangan berubah menjadi cermin dari perlakuan buruk yang kamu terima. Marcus Aurelius berkata, yang terbaik adalah tetap tidak ternoda, bahkan saat dunia mencoba menodaimu. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Kita hidup berdasarkan prinsip yang kita pegang. Dan jika prinsip itu adalah kebajikan, maka balas dendam bukan jalannya. Menant à l'âme diam. Adakem nongon yang tidak perlu du momkan. Kemenangan yang tidak butuh sorakan. Kemenangan yang hanya dirasakan di dalam dada. Saat kamu memilih untuk tidak menanggapi keburukan dengan keburukan. Itulah kemenangan sejati. Karena siapapun bisa membalas. Tapi hanya mereka yang jiwanya kuat, yang bisa berkata dalam hati, aku selesai dengan pertarungan yang tidak membawa kedamaian. Dan berjalan pergi, dengan kepala tegak. Tanpa membawa luka, tanpa menyisakan racun. Tenang adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dunia hari ini memuja respons cepat, reaksi keras, dan balasan yang dramatis. Tapi para filsuf Stoik mengajarkan, tenang bukan berarti kamu kalah. Tenang berarti kamu tahu mana yang layak direspons, dan mana yang tidak. Epictetus berkata, jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak kamu kendalikan. Dan balasan dari orang lain, perkataan mereka, fitnah mereka, sikap mereka, semua itu di luar kendalimu. Yang kamu punya hanyalah kendali atas dirimu sendiri. Dan saat kamu mampu menjaganya tetap tenang, itulah kekuatan sejati. Saat hening menjadi senjata, hening itu bukan diam karena tidak tahu. Hening adalah pilihan. Hening adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan diri. Karena kita tahu siapa kita. Dan kita tidak perlu menjawab segala serangan. Kita tidak perlu menjelaskan segalanya. Kita tidak perlu membalas semuanya. Terkadang, yang paling kuat bukanlah yang berbicara paling keras, tapi yang tetap diam saat ia bisa saja mengacaukan segalanya. Jiwa yang tidak mudah terbakar, jiwa yang kuat, adalah yang tidak mudah terbakar oleh emosi. Yang tahu kapan harus melangkah pergi, bukan karena takut, tapi karena sadar, kedamaian lebih mahal daripada kemenangan semu. Maka jika hari ini kamu disakiti, dan kamu memilih untuk tidak membalas, ketahuilah, kamu tidak lemah. Kamu sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk tetap tenang, meski luka masih terasa. Jangan biarkan luka mengubah jiwamu menjadi seperti mereka yang melukaimu. Karena ketika kamu tetap baik, kamu menang, dengan cara yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah sembuh. Kebaikan yang tidak tergantung balasan. Apa gunanya menjadi baik? Kalau tidak dihargai, apa artinya tulus? Kalau tetap disakiti, untuk apa terus peduli? Kalau hanya dianggap tak berarti? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul saat dunia tidak membalas kebaikan dengan adil. Tapi Stoikisme mengajarkan, kebaikan sejati tidak menuntut balasan. Karena kebaikan bukan alat tawar-menawar. Ia adalah jalan hidup. Ia adalah komitmen batin, bukan strategi untuk dicintai. Menjadi baik karena nilai, bukan karena respons. Dalam ajaran Stoik, nilai seseorang tidak ditentukan oleh respons orang lain. Marcus Aurelius menulis, jika orang lain berbuat buruk, itu urusan mereka. Jika aku tetap berbuat baik, itu urusanku. Kita tidak berbuat baik karena dunia menyuruh kita. Kita tidak berlaku jujur karena takut ketahuan. Kita tidak tulus karena ingin balasan. Kita berbuat baik karena kita memilih untuk menjadi manusia utuh. Bukan karena dunia memperlakukan kita dengan adil, tapi karena kita tahu, integritas bukanlah hadiah dari luar, melainkan keyakinan dari dalam. Berbuat baik adalah bentuk kebebasan. Orang yang jiwanya bebas adalah orang yang bisa tetap memaafkan, meski tahu ia bisa membenci. Tetap jujur, meski tak ada yang melihat. Tetap peduli, meski sering disepelekan. Kita tidak sedang diperbudak oleh respons dunia. Kita sedang mengukir nilai dalam sunyi. Dan hanya jiwa yang bebas yang bisa berkata, aku memilih kebaikan, meski dunia tidak memahaminya. Seperti Seneca berkata, kebaikan adalah hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Hidup yang utuh tidak butuh pengakuan. Semakin dewasa secara jiwa, semakin kita sadar, pengakuan bukan makanan pokok. Pujian bukan baon bakar.
Dan balasan bukan penentu arah. Kebaikan yang sejati berjalan dalam diam. Ia tidak berisik, Tidak mentadilia. tapi terasa oleh hati-hati yang bersih. Dan meski banyak yang tak mengerti, satu hal pasti, kita tidur lebih tenang saat tidak menyakiti siapa-siapa. Karena damai datang bukan dari pengakuan, tapi dari hati yang tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Tetap baik, sepanjang jalan hidup, akan ada banyak alasan untuk berhenti baik. Tapi cukup satu alasan untuk tetap melanjutkannya, karena itu adalah siapa dirimu. Dunia boleh keras, orang lain boleh mengkhianati, tapi kamu tetap memilih menjadi cahaya. Karena kamu tahu, lebih baik disalahpahami karena kebaikan, daripada diterima karena berpura-pura. Dan itu adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang jiwanya telah dewasa. Tetaplah baik, bahkan jika tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari balasan, tapi dari keyakinan bahwa kamu tidak kehilangan jati dirimu.